Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fisabila Sofian Prayoga dari Komunikasi Penyiaran Islam. Dibentuknya video ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester. Dan di sini saya akan sedikit merangkum materi yang saya dapatkan pada semester 2 ini. Pada pertemuan pertama membahas tentang definisi dakwah. Definisi dakwah dari segala bahasa menurut Profesor Ali Aziz terdiri dan berbagai makna, misalnya memanggil, mengundang, meminta, memohon, dan menyuruh, mendorong, dan mendoakan, dan lain-lain. Bisa juga disebut menyuruh ajakan kebaikan. Memaparkan definisi menurut para ahli dakwah dimaknai secara sederhana itu mengajak makna seperti komunikasi dan komunikator, seperti manusia dengan manusia. Dakwah menurut Profesor Aziz, kegiatan peningkatan iman menurut syariat Islam, tujuan peningkatan iman untuk melakukan kebaikan. Dakwah tak bermakna tunggal atau terdapat istilah-istilah lain, misalnya tabligh, nasihat, tafsi, takdir, khotbah, tausiah, tarbiyah, dan taklim, dan amar ma'ruf nahi munkar. Pada pertemuan kedua yaitu kajian keilmuan dakwah. Syarat sesuatu disebut ilmu harus objektif atau metodik dan universal. Yang dimaksud dengan objektif, materi dan formal. Setiap sains harus melengkapi kedua objektif itu. Pertama, bidang pengetahuan tertentunya yang diambil sains untuk diteliti disebut objek material atau manusia, bumi, antariksa, bahasa, agama, hukum dapat dijadikan objek material. Yang kedua, beberapa sains yang bisa sama dari segi material tetapi harus berbeda dengan objek formal manusia atau objek material. Objek formal ilmu dakwah proses kegiatan mengajak manusia dengan menyampaikan ajaran Islam. Objek material dai atau pendakwah. Dakwah masuk rumusan sains dalam perjalanan dakwah itu berhutang dengan ilmu bantu. Dakwah berhubungan dengan komunikasi, media, dan ibaratkan dakwah sebagai atap, maka ada semacam tiang penyangganya. Pada pertemuan ketiga, sejarah perkembangan dan ilmu dakwah. Balaghah adalah akar dakwah. Yang balaghah menyampaikan ajaran Islam, menyampaikan ada beberapa bentuk, yaitu ilmu mani, dasar-dasar, ilmu bayan, penjelasan, dan ilmu badik atau keindahan. Ilmu balaghah lebih dari ilmu komunikasi karena terdapat keindahan saat menyampaikan. Perkembangan dakwah, yang pertama tahap tradisional, konvensional atau dakwah hanya dakwah semata. Yang kedua, tahap sistematis, dakwah diuji dan mulai dikaji. Dan yang ketiga, tahap ilmiah atau mengkaji kajian dakwah. Contohnya sudah menjadi ilmu penjajaran. Dan Bapak ilmu dakwah Syekh Ali Mahfud mulai merintis dakwah pada abad 20. Pertemuan keempat, hakikat dakwah. Sifat dakwah yaitu dakwah bersikap persusif, bukan persif. Yang kedua, ditujukan kepada orang Islam dan non-Islam. Yang ketiga, dakwah fitrah manusia. Selanjutnya, fungsi dakwah yaitu rahmat bagi semata, menebarkan kebaikan. Dan yang ketiga, peran hidayah dakwah atau dakwah hanya sebagai pendorong. Contohnya, hidayah sebagai menjadi beberapa hidayah ilham, hidayah akal, dan hidayah agama syariat, dan hidayah taufik dan tauhid. Yang selanjutnya, materi fikih dakwah dibagi menjadi 3, yaitu dai mujahid memiliki kemampuan atau memanggil sendiri pesan dakwah secara mendalam dari sumber hukum Islam atau Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Yang kedua, dai muqtadid mengambil pesan dakwah dari penafsiran hasil para ulama dengan memahami dalil-dalilnya. Yang ketiga, dai muqallid yang menyampaikan pesan dakwah dan mengetahui dalil-dalilnya tapi yakin kebenarannya. Hukum berdakwah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 dan Ali Imran ayat 104
Dakwah itu fardu ain atau fardu kifayah. Fardu ain adalah wajib dan fardu kifayah adalah jika sudah ada yang lain gugur. Ulama beberapa pendapat antara fardu kifayah dan fardu ain. Yang selanjutnya prinsip-prinsip dakwah. Prinsip dakwah itu seperti pedoman prinsip dakwah menurut kutipan dari Jum'ah Amin, yaitu yang pertama memberikan keteladanan sebelum berdakwah atau dakwah sebagai bisnis. Yang kedua, mengikat hati sebelum menjelaskan dengan lagu-lagu, puisi atau kata-kata. Ada beberapa hal yang menyatu hati manusia dengan taufik Allah, yaitu menanamkan pada mitra dakwah bahwa pendakwah menyuruh pada prinsip nilai bukan demi kepentingan pribadi, memberi kesan pada mitra dakwah bahwa pendakwah selalu menaruh perhatian kepadanya dan mengingatkan kebijaksanaan baginya. Yang selanjutnya, pendakwah tidak bersikap keras. Hendaknya pendakwah membuat mitra dakwah sedangkan dengan berserai muka di depannya dan tidak mencari kejelasannya. Yang selanjutnya, hendaknya pendapat menghadapkan wajah ketika berbicara dengan mitra dakwah, tidak memutus perbicaraan orang dan melecehkan. Ketika berbicara dengan mitra dakwah yang lain, tidak boleh merasa lebih tinggi atau mendapatkan sesuai porsinya. Dan yang selanjutnya, hendaknya pendakwah memberikan nasihat kepada mitra dakwah yang bersifat pribadi secara tertutup dan menyampaikan aib dan rahasia di depan orang banyak dan tidak memberikan rahasia ke depan orang banyak. Dan selanjutnya, hendaknya pendakwah memberikan hadiah kepada mitra dakwah untuk menyenangkan hatinya. Mungkin itu saja yang saya dapatkan atau yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.